Ada yang sudah sampai, tapi masih gelisah. Sudah tahu, tapi masih bertanya. Apakah kamu salah satunya? Kamu telah membaca banyaknya kitab, menghadiri banyak kajian, mendengarkan wejangan dari banyaknya guru spiritual, dan pikiranmu dipenuhi dengan konsep-konsep ketuhanan yang mulia, tentang kasih, tentang keheningan, dan tentang penyerahan diri. Secara intelektual, kamu paham dan kamu bisa menjelaskannya dengan cantik. Tapi, di balik semua itu, ada desahan halus yang tak bisa kamu tolak. Sebuah pertanyaan yang tak terjawab oleh semua pengetahuanmu. Mengapa kamu masih mencari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Mari kita ajukan pertanyaan yang jujur, hanya untuk dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang masih kamu cari? Apakah kamu mencari pengalaman seperti sebuah cahaya yang menyilaukan, suara yang menenteramkan, atau perasaan ekstasi yang membawamu melampaui diri? Lalu, ketika pengalaman itu datang dan pergi, apakah pencarianmu selesai? Ataukah justru kamu menjadi ketagihan, mencari pengalaman yang lebih dahsyat lagi? Atau mungkin kamu mencari kepastian, sebuah jawaban final yang akan mengamankan segala sesuatu, seperti sebuah rumus yang sekali kamu pegang akan menghilangkan semua keraguan untuk selamanya. Tapi, benarkah kerajaan Tuhan sempit seperti sebuah rumus matematika? Apakah keyakinan yang sejati adalah yang bebas dari segala bayang-bayang keraguan? Atau yang paling halus, apakah kamu sebenarnya mencari pengakuan bahwa kamu adalah pencari spiritual, bahwa kamu telah sampai pada suatu tingkat kesadaran tertentu? Apakah kamu terjebak dalam identitas sebagai si pencari, sehingga jika kamu berhenti mencari, siapa lagi dirimu? Atau pertanyaan yang lebih dalam lagi, jika kamu sudah tahu dengan keyakinan yang mendalam bahwa pencarian ini pada akhirnya tidak berujung pada sebuah tempat, kenapa kamu masih berjalan? Kenapa langkahmu masih terasa berat? Apa yang mendorongmu untuk terus mengais-ngais di luar sana, sementara semua kitab suci dan guru bijak berbisik, carilah di dalam? Inilah titik krusialnya. Kita harus mendekonstruksi, membongkar pemahaman kita tentang kata sampai ini. Pertama, karena selama ini kita membayangkan kata sampai seperti tiba di sebuah stasiun kereta terakhir. Usainya perjalanan, tujuan tercapai, dan kita bisa beristirahat. Konsep ini kita bawa ke dalam perjalanan spiritual. Kita membayangkan ada sebuah keadaan bernama pencerahan yang sekali kita raih, segalanya akan sempurna. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pertanyaan, dan tidak ada lagi kegelapan. Ternyata ini adalah kesalahpahaman terbesar, bahwa konsep sampai seperti ini
adalah produk dari pikiran yang terbiasa dengan dualitas, mulai dan berakhir, kotor dan suci, pencari dan yang dicari. Pikiran mencoba untuk memahami yang tak terbatas dengan perangkat yang terbatas. Mari kita renungkan kata-kata Syekh Jalaluddin Rumi. Apa yang kamu cari? Sedang mencari dirimu. Atau ungkapan daripada Lao Tzu, jalan yang bisa ditempuh bukanlah jalan yang kekal. Apa artinya? Ini berarti bahwa kata sampai bukanlah tentang tiba di suatu tempat yang jauh, bukan tentang mengubah dirimu dari si bodoh menjadi si bijak. Kata sampai adalah kesadaran akan ketidakterpisahan saat ini juga, di sini juga, kamu dan sumbermu itu esa. Seperti seekor ikan yang hidup di dalam air. Ia bertanya, di manakah air? Padahal ia hidup sudah di dalam air, karena ikan diliputi tubuh air. Sudah sampai adalah kesadaran bahwa kamu adalah ikan yang sedang berada di dalam air ketuhanan. Dan kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Kamu hanya perlu berhenti sejenak, merasakan kehadiran sang air. Inilah makna sebenarnya dari kesatuan. Tauhid yang paling esensial, bukan Tuhan di sana dan aku di sini. Namun kesadaran ini seringkali terhalang oleh sebuah fenomena yang saya sebut sebagai spiritual law atau lingkaran setan spiritual. Inilah jerat yang menjebak banyak pencari sejati. Kita terjebak dalam aktivitas mencari dan lupa pada esensi dari apa yang dicari. Apa bentuknya? Pertama adalah kecanduan pada pengetahuan. Kita mengoleksi buku-buku bagus, mengunduh ratusan podcast kajian, mengikuti satu workshop ke workshop lainnya. Pikiran kita kenyang, tetapi hati kita tetap lapar. Kita menjadi pengamat spiritual daripada pelaku spiritual. Dan kita juga bisa membedakan konsep Advaita Vedanta dengan tasawuf falsafi. Tetapi kita lupa untuk sejenak diam dan merasakan kehadiran yang sederhana. Ibaratnya, kita terus-menerus membaca peta dengan sangat detailnya, tapi kita tidak pernah benar-benar merasakan kehadirannya yang meliputi diri kita. Padahal telah jelas, kata Allah, ala innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya aku Allah maha meliputi. Kedua adalah pencarian otoritas eksternal. Kita merasa perlu seorang guru, sebuah komunitas, atau sebuah metode tertentu untuk memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar. Ini penting, tetapi bisa menjadi jebakan ketika kita menyerahkan seluruh otoritas batin kita kepada mereka. Kita sibuk membanding-bandingkan guru, aliran, atau teknik meditasi, mencari yang paling benar atau paling cepat. Kita lupa bahwa guru terbaik hanya bisa menunjuk ke arah bulan, dan kamu sendiri yang harus melihatnya. Tapi jika kamu sibuk mengagumi jari sang guru, maka kamu akan melewatkan keindahan bulan itu sendiri. Ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah pencarian untuk menjadi spiritual. Kita mulai memantau diri sendiri. Apakah aku sudah cukup ikhlas?
apakah perasaanku ini adalah cinta ilahi ataukah hanya nafsu? Kita menciptakan sebuah citra ideal tentang diri yang spiritual dan kemudian menyiksa diri karena tidak sesuai dengan citra tersebut. Ini adalah ego yang halus. Dulu, ego mencari kekayaan dan pujian. Sekarang ego mencari pencerahan dan status tercerahkan. Kamu tetap terjebak dalam pusaran diri, hanya saja dengan kemasan yang lebih berkelas. Lingkaran ini membuat kita seperti tikus dalam roda. Kita merasa sedang bergerak, sedang melakukan sesuatu yang penting, padahal kita hanya berlari di tempat yang sama. Energi kita habis untuk alat-alat perjalanan, bukan untuk perjalanan itu sendiri. Lalu, bagaimana cara keluar dari lingkaran ini? Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, dengarkan kata-kata saya ini. Mulai sekarang, berhentilah mencari. Bukan berhenti dalam arti putus asa ataupun menyerah, tapi berhenti seperti sebuah sungai yang berhenti mengalir deras dan akhirnya menemukan kedamaiannya dengan menyatu di lautan. Berhenti yang aktif, berhenti yang sadar, yang merupakan sebuah tindakan penyerahan diri secara total. Inilah kekuatan dari diam. Bukan diamnya pikiran yang bodoh, tetapi diam yang merupakan kesadaran murni. Dalam diam, semua alat pencarian, pikiran, perasaan, indera diamankan. Dan justru dalam keheningan itulah sesuatu yang selama ini kita cari akan mulai menyatakan dirinya. Jadi, mari kita praktekkan sejenak. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup duduk dengan nyaman. Biarkan tubuhmu rileks. Dan sekarang, tutuplah kedua matamu secara perlahan. Untuk saat ini, lepaskanlah semua beban pencarianmu. Lepaskan keinginan untuk menjadi lebih baik. Lepaskan segala pertanyaan. Seperti, apa yang harus aku lakukan? Lepaskan semua konsep tentang Tuhan yang ada di batok kepalamu. Sekarang, alihkan perhatianmu kepada nafas. Bukan mengaturnya, hanya menyadarinya. Rasakan di sebalik udara yang masuk, yang mengalir melalui hidung, yang memenuhi paru-parumu. Rasakan saat ia keluar, membawa serta segala ketegangan. Setiap tarikan nafas adalah anugerah. Setiap hembusan nafas adalah pelepasan. Di balik nafas ini, rasakan sebuah keberadaan, sebuah kehadiran yang sunyi, tenang, dan sudah ada di sana jauh sebelum kita mulai mencari. Itu bukanlah sesuatu yang dramatis, bukan cahaya ataupun suara. Ia seperti latar belakang yang tidak berwarna dari segala pengalamanmu. Ia adalah kesadaran itu sendiri yang menyadari nafas, yang menyadari pikiranmu, yang menyadari tubuhmu. Inilah dirimu yang sejati. Inilah aku yang lebih dalam daripada namamu, jabatanmu, sejarahmu, bahkan konsep spiritualitasmu. Inilah titik penyatuan. Dalam diam, kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mengesakannya lagi, karena kamu telah esa. Kamu hanya lupa. Dan sekarang, dalam kesadaran ini, kamu sedang mengingatnya. Kamu sudah sampai. Yang selama ini
kamu lakukan adalah berputar-putar di sekitar rumahmu sendiri, sambil bertanya-tanya di mana rumah itu. Jadi sekarang berhentilah, lihatlah sekelilingmu, dan rasakan yang tersisa hanyalah menerima bahwa kamu adalah miliknya dan dia adalah milikmu. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, bagaimana bisa gelap hatimu sedangkan matahari Tuhanmu tak pernah terbenam. Matahari itu selalu bersinar, tapi kitalah yang menutup diri dengan awan-awan pencarian yang tak berhenti. Lakukanlah semua itu dengan satu kesadaran sederhana, bahwa di dalam dirimu saat ini juga sudah ada sang kekasih yang kamu cari. Kamu tidak perlu membawanya ke dalam aktivitasmu, karena dialah landasan dari semua aktivitas itu sendiri. Lalu, ajukan pertanyaan penutup ini pada hatimu yang paling jujur, tanpa perlu mencari jawabannya. Jika aku berhenti mencari, apa yang tersisa? Jika aku melepaskan semua identitasku sebagai si pencari, lalu siapakah aku sebenarnya? Pencarian spiritual adalah perjalanan yang mulia, tetapi ada saatnya perjalanan luar harus berubah menjadi penempatan diri di dalam. Kita telah berkelana amat jauhnya keluar, dan kini saatnya untuk kembali pulang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Terima kasih atas keberanianmu untuk menjalani perjalanan ini. Jika percikan renungan dalam video ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, jika ia terasa seperti pengingat yang kamu butuhkan, maka mungkin ada sahabat atau sesama pencari yang juga sedang membutuhkannya. Bagikanlah video ini dengan niat berbagi kedamaian. Dan yang paling penting, saya ingin mengundangmu untuk berbagi cahaya di kolom komentar. Bukan untuk pamer, tapi untuk saling mengingatkan. Mari kita jadikan ruang komentar sebagai tempat refleksi yang jujur. Bisa saja kamu menulis, "Aku sedang mencari kedamaian, dan yang sudah kutemukan adalah bahwa pencarianku sendiri seringkali menjadi sumber kegelisahan." Atau mungkin, "Aku sedang mencari Tuhan, dan yang sudah kutemukan adalah jejaknya di setiap helaan nafas." Ceritakanlah dengan jujur apa yang selama ini kamu cari, dan apa yang sudah benar-benar kamu temukan di dalam diammu. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.